Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan berkat rahmat serta karunia-Nya kepada kita semua, sehingga kita masih bisa diberikan kenikmatan kesehatan, kenikmatan panjang umur sampai pada detik ini. Salawat serta salam tidak lupa pula kita sanjungkan kepada baginda Nabi besar kita, yaitu Nabi Muhammad SAW, yang telah merubah peradaban Islam dari zaman jahiliyah menuju zaman yang terang benderang seperti yang kita rasakan pada saat ini, yaitu dinul Islam. Perkenalkan, nama saya Aini Santika dengan NIM 2110094 dari kelas 1D PIAUD. Dalam video kali ini, saya akan menjelaskan 3 pembahasan materi bahasa Inggris sebagai pemenuhan tugas UAS saya. Yang pertama, saya mengambil chapter 3, yaitu tentang describing people, place, and things. Dan chapter 9, yaitu membahas tentang agree dan disagree. Dan chapter yang ketiga adalah pembahasan tentang making invitation. Saya akan menjelaskan satu persatu dulu, yaitu mengenai describing people, place, and things. Saya akan membagi dulu menjadi 3, yaitu pembahasan tentang describing people, place, dan things ya. Describing people adalah bagaimana sih cara kita itu mendeskripsikan ataupun menggambarkan tentang orang gitu. Tentang orangnya, dimana di sini itu cara kita dalam mendekspresikan tentang seseorang itu harus ada 2 syarat. Yang pertama adalah karakteristik atau sifatnya, dan yang kedua adalah penampilan fisik dari orang yang kita deskripsikan tersebut. Dari kedua syarat tersebut harus kita penuhi ketika kita membuat yang namanya sebuah ungkapan atau kalimat tentang describing people tersebut. Adapun contoh kata-kata dari karakteristik atau sifat, contohnya seperti smart, cerdas, dan masih banyak lagi kata-kata yang mendekspresikan tentang kata sifat tersebut ya. Yang kedua itu tentang penampilan fisik, contohnya tail, tinggi, dan masih banyak lagi pengungkapan yang berkaitan dengan penampilan fisik seseorang gitu. Contoh, saya akan memberikan dulu contoh pembuatan atau contoh kalimat yang mengungkapkan tentang describing people ini. Contohnya, Randy is an actor. He handsome. Randy adalah aktor, dia ganteng. Dalam kalimat yang telah saya paparkan tersebut, di sini telah memenuhi kedua syaratnya, yang dimana di sini telah ada yang namanya karakteristik ataupun kata sifat yang menggambarkan, yaitu tentang Randy. Di sini terletak ada satu kata yang dimana itu kata handsome, yang artinya ganteng, yang menyatakan bahwa itu adalah sifat ataupun karakteristik dari si Randy tersebut gitu. Dan di sini juga dalam kalimat ini juga terdapat penampilan fisik dari si Randy yang menyatakan bahwa si Randy ini adalah seorang aktor yang sangat ganteng di sini. Jadi dalam satu kalimat yang telah saya paparkan tadi sudah memenuhi kedua syarat. Yang pertama yaitu ada penampilan fisik yang diceritakan di kalimat tersebut, dan ada juga karakteristik ataupun sifat dari si Randy tersebut. Itu menggambarkan bahwa kalimat yang saya ungkapkan tersebut adalah kalimat describing people gitu. Poin yang kedua adalah saya akan menjelaskan tentang describing place. Describing place ini bagaimana sih cara kita itu mendeskripsikan ataupun menggambarkan suatu tempat yang telah kita kunjungi, dan bagaimana sih perasaan kita setelah kita mengunjungi tempat tersebut. Apakah perasaan kita merasakan bahagia ataupun mengungkapkan pernyataan bahwa tempat itu sangat indah, bahwa tempat itu sangat membosankan, dan perasaan ataupun opini-opini yang kita rasakan lainnya.
gitu. Dalam pembuatan teks mengenai describing place ini ada 3 tahap. Yang pertama adalah introduction, yaitu pengenalan, yang dimana pengenalan ini adalah pembuka dari teks describing place ini, yang dimana dia itu memaparkan secara singkat mengenai nama dan letak tempat yang kita kunjungi tersebut. Contohnya saya mengunjungi wisata yang bernama Lariti yang berletak di Desa Soro, Kecamatan Lambu. Gitu. Contohnya seperti itu ya, menggambarkan secara singkat nama dan letak dari tempat yang ingin kita kunjungi tersebut. Dan tahap yang kedua adalah main body atau inti dari cerita tersebut, yang dimana inti dari cerita tersebut itu kita menjelaskan atau menggambarkan dulu secara umum dulu, lalu secara khusus, lalu nanti akan mengerucut, dimana ketika sudah mengerucut tersebut kita akan menceritakan tentang suatu tempat tersebut secara spesifik dan secara rinci gitu. Jadi agar mudah dipahami ataupun disara oleh si pendengar atau si pembaca mengenai cerita ataupun ungkapan kita dalam suatu tempat tersebut gitu. Dan yang ketiga, tahap yang ketiga adalah conclusion, yaitu kesimpulan dari si penulis tentang bagaimana sih perasaan dia ketika dia mengunjungi sebuah tempat tersebut. Apakah dia merasa senang, ataukah dia menyatakan bahwa tempat Lariti itu adalah tempat yang cukup indah gitu untuk kita jadikan sebagai tempat wisata kita di tahun, misalkan kita akan melaksanakan jalan-jalan ya di tempat Lariti dalam merayakan tahun baru kita, misalkan contohnya seperti itu, ungkapan-ungkapan itu. Dan yang ketiga, saya akan menjelaskan tentang describing things. Describing things ini adalah bagaimana sih cara kita itu mendeskripsikan ataupun menggambarkan tentang sesuatu, baik sesuatu itu berupa benda, tempat, kejadian, orang, ataupun sesuatu hal lainnya yang ingin kita deskripsikan. Yang dimana ketika kita mendeskripsikan tentang sesuatu ini terdiri dari yang namanya kata sifat opini, yaitu kata sifat pendapat dari kita. Bagaimana contohnya tadi seperti yang telah saya uraikan dalam describing place tadi, itu bagaimana sih pendapat kita gitu tentang sebuah tempat yang kita kunjungi tersebut. Itulah pembahasan singkat saya tentang chapter 3 mengenai describing people, place, and things ya. Kita beralih lagi kepada chapter 9, yaitu tentang agree dan disagree. Agree dan disagree adalah suatu ungkapan dalam bahasa Inggris yang menggambarkan tentang I agree, saya setuju, dan disagree atau tidak setuju tentang sesuatu hal, yang dimana di sini juga kita mempelajari bagaimana sih cara kita menanggapi pertanyaan dari orang lain. Saya akan memaparkan contoh ungkapan dari bagaimana sih cara kita mengungkapkan tentang agree dan disagree ini. Contohnya misalkan saya mengambil dulu ya contoh dari agree. Contoh ungkapannya misalnya I agree with your idea. Saya setuju dengan ide kamu. Dalam pengungkapan yang telah saya paparkan tersebut menyatakan bahwa si A ini setuju gitu dengan pendapat ataupun ide dari temannya tersebut. Jadi di sini itu menyatakan bahwa I agree, berarti dia setuju. Adapun contoh dari disagree, contohnya I don't think so, yang dimana artinya saya tidak sepemikiran denganmu. Nyatakan bahwa di sini ada kata I don't yang menyatakan dia tidak setuju dengan pemikiran temannya tersebut. Jadi di sini begitulah cara kita mengungkapkan ketidaksetujuan atau disagree kita tentang pemikiran teman kita.
saya akan memaparkan contoh dialog dari agree dan disagree, yaitu percakapan antara si Dea dan si Anif. Dea: "Hi Anif, how are you?" Si Anif: "Hi Dea, I'm not bad, and you?" Si Dea: "I'm fine too. By the way, how opinion you because social distancing?" Anif menjawab, "I agree because can protect public from virus COVID-19." Lalu dia menanggapi lagi penyampaian dari si Anif, menyatakan bahwa I don't agree because we cannot make money for my life. Dalam dialog yang telah saya paparkan tadi, menyatakan bahwa si dia ini melontarkan pertanyaan kepada si Anif apakah dia setuju dengan penerapan social distancing tersebut gitu. Lalu Anif menjawab bahwa dia setuju karena biar masyarakat itu terlindungi dari yang namanya COVID-19 tersebut gitu. Dan dia juga menanggapi bahwa dia tidak setuju dengan penerapan social distancing tersebut karena akibat dari penerapan social distancing tersebut dia tidak bisa mencari ataupun mendapatkan uang untuk memenuhi kebutuhan hidupnya gitu. Nanti di sini dia menyatakan tidak setuju dengan penerapan itu dan si Anif menyatakan bahwa dia setuju dengan penerapan social distancing tersebut. Disinilah pernyataan yang menyatakan bahwa setuju tidak setujunya si Anif dan Dea dalam penerapan social distancing tersebut. Jadi telah jelas di sini telah ada yang namanya agree dan disagree ya. Mungkin itu pembahasan singkat saya tentang agree dan disagree. Kita lanjut lagi kepada chapter yang selanjutnya, yaitu chapter 12 yang membahas tentang making invitation, yaitu bagaimana cara kita itu membuat sebuah undangan. Dalam sebuah undangan terdapat undangan baik itu undangan formal atau resmi dan non formal yaitu tidak resmi ya. Contohnya seperti undangan pernikahan, undangan ulang tahun, undangan rapat dan undangan lainnya. Adapun struktur umum ataupun cara pembuatan dari undangan tersebut terdiri dari 3. Yang pertama adalah undangan, yang dimana isi dari undangan tersebut itu menentukan siapa sih yang harus kita undang gitu, siapa sih yang harus kita undang dalam acara ataupun kegiatan pada saat dilayangkan undangan tersebut gitu. Dan yang kedua adalah isi dari undangan, yang dimana isi dari undangan ini terdiri dari yang namanya tempat, dimana sih tempat pelaksanaan acara tersebut. Yang kedua itu terdapat yang namanya dalam rangka apa sih acara ataupun undangan tersebut dilayangkan. Dan yang ketiga itu terdapat hari ataupun tanggal berapa sih acara itu dilaksanakan. Contohnya seperti hari Sabtu tanggal 21 Desember 2020. Contohnya seperti itu. Terus yang terakhir itu terdapat yang namanya waktu ataupun jam pelaksanaan acara tersebut. Contohnya acara pelaksanaan pernikahan yang akan dilaksanakan pada jam 14.00 sampai selesai. Poin yang ketiga adalah pengundang, di mana di sini dalam pengundang ini terdiri dari yang namanya siapa sih yang mengundang kita dalam acara tersebut atau acara siapa sih dalam kegiatan tersebut gitu. Contohnya seperti saya, misalkan dalam acara ulang tahun saya mengundang teman saya namanya Ika, contohnya seperti itu. Saya mengundang teman saya Ika dalam rangka menghadiri acara ulang tahun saya yang bertempat di kediaman rumah saya di Desa Sumi, Kecamatan Lambu pada hari Senin tanggal 11 Desember 2020
jam 14.00 sampai selesai. Contohnya seperti itu. Dan di sini tuh pendukungnya itu adalah saya sendiri, yaitu saya yang memiliki acara tersebut dalam rangka ulang tahun saya dan mengundang teman-teman untuk menghadiri acara saya. Di sini pendukungnya itu adalah saya gitu. Saya akan memberikan contoh tentang ungkapan-ungkapan yang biasa digunakan oleh banyak orang dalam mengundang seseorang ya. Contohnya seperti would you like to come? Apakah kamu mau datang? Dalam kata tersebut menyatakan ajakan ataupun pengundangan dari seseorang kepada seseorang yang lainnya. Apakah seseorang itu mau datang di acara yang telah diadakan oleh seseorang tersebut? Demikian penjelasan singkat saya mengenai ketiga chapter tadi. Semoga bisa kita pahami bersama dan semoga itu menjadikan suatu pembelajaran bagi kita, terutama bagi pribadi saya sendiri yang menyampaikan. Demikian video dari saya. Bila ada kekurangan tolong dimaafkan, karena kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.